teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Kita tahu, krisis tahun 2008 sudah berlalu. Tapi kita perlu menyadari betapa pentingnya mempelajari sejarah tersebut agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kejadian di Amerika pada tahun 2008 merupakan puncak dari maraknya tindak kriminal dan fraud di dunia keuangan internasional. Oke, next, di film ini mengisahkan beberapa orang yang memprediksi keruntuhan kredit bubbling di sektor properti Amerika yang berujung pada krisis ekonomi di negara tersebut. Michael Burry dengan kaos oblong dan celana pendek melihat-lihat dokumen underlying mortgage-backed security, berupa investasi yang mirip dengan obligasi. MBS terdiri dari sekumpulan KPR yang dibeli dari bank. Setelah dibaca-baca, ternyata ada banyak fasilitas KPR yang dinilai tidak wajar. Michael Burry merenung dan memikirkan portofolio investasi yang sudah ditanam di MBS tersebut. Ia memprediksi bahwa investasi MBS ini akan runtuh pada beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya ia memutuskan menjual MBS-nya dan akan menjualnya ke Goldman Sachs, Deutsche Bank, dan beberapa bank lainnya. Ya, jadi kedatangan saya ke sini ingin membeli CDS yang dibakar jika nilai MBS jatuh. Anda serius? MBS ini hanya akan jatuh kalau jutaan orang Amerika tidak membayar kreditnya. Dan hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Anda seperti berinvestasi bodoh. Ya, kita lihat saja nanti. Oke, kami akan membayar jika harga MBS jatuh. Tapi Anda harus membayar premi bulanan kalau nilai MBS naik. Gimana? Iya. Kami akan menjual CDS ini sebesar 5 juta untuk MBS ini. Setuju? Bisa nggak dibuat jadi 100 juta? Of course. Kemudian Michael Burry melanjutkan beberapa transaksi CDS dengan bank-bank lainnya. Aku cinta padamu. Hai bro, udah lama gak kelihatan. Gimana kabarnya? Sehat? Lu tau nggak? Ada orang bodoh yang beli kredit default swap untuk MBS. Si Rangga berhasil tuh. Serius? Berapa totalnya? 1,3 miliar bro. Michael Burry menjadi terkenal karena aksinya tersebut. Kemudian dia dapat teguran dari atasan dan investornya. Banyak yang menolak investasi tersebut. Lalu kita beralih ke karakter lainnya, yaitu Mark Baum. Jadi, suatu ketika, anak buahnya menerima telepon salah sambung dari karyawan Deutsche Bank yang mau menawarkan investasi kredit default swap atas MBS. Coba dipikir-pikir, siapa yang berani melawan pasar? Anak-anak, hari ini ada kabar apa? Bos, ini ada orang dari Deutsche Bank nawarin CDS. Namanya Jared Bennett. Menurut bos kita harus gimana? Apa? Dia ingin kita eksekusi MBS? Coba cek MBX-nya dulu. Wow, bos, ini turun sedikit indeksnya. Suruh si Jared Bennett ke sini.
Kalian cium ini? Cium nggak? Ini bau uang. Aduh Kalian tahu kan risiko dari obligasi seribu lebih tinggi? Karena itulah defaultnya lebih cepat. Semakin cepat default, semakin cepat juga kita untung. Sekarang ini tingkat default pasar properti naik dari 1 menjadi 4%. Inilah kesempatan kita. Jadi apa yang mau kamu tawarin? Kredit default swap. Seperti asuransi kredit, kita akan mendapatkan keuntungan 10/1, 20/1. Dan gak ada yang perhatikan ini. Apa? Kalian harus tahu, aku sudah melihat MBS dengan rating AAA dan isinya 90% subprime dengan skor Vico di bawah 550. Kalian tahu nggak? MBS dengan rating di bawah B itu dikemanakan? Ya mereka dikumpulin dalam satu wadah. Lalu rating B itu disulap menjadi AAA oleh lembaga rating dan tidak ada yang mempertanyakan. Nama produknya Collateralized Debt Obligation. MBS itu kan nggak berharga. Lalu ada CDO yang lebih nggak berharga dari si MBS ini. Nggak mungkin lah CDO itu sekuat dengan obligasi loh. Coba perhatikan, jika rating A hancur, rating B hancur, rating triple B hancur, inilah yang akan terjadi. Kenapa itu? Itulah pasar properti Amerika. Aku nggak percaya apa yang dia omongin. Dia pasti sedang mempermainkan kita. Ayo kita cek lapangan. Sebenarnya ada satu kisah dari karakter lain di film ini, yaitu Charlie Geller dan Jamie Sibley. Kisahnya sih nggak jauh beda dengan karakter-karakter lainnya, tapi mempertimbangkan durasi lomba resensi sebentar, jadi kisahnya ditiadakan ya guys. Yuk kita lanjut. Mark Baum dan anak buahnya ingin memeriksa ucapan Jared Vannett yang mengatakan tingkat default properti mulai naik. Oleh karena itu, mereka inspeksi ke beberapa perumahan elit. Lalu, mereka tiba di depan salah satu rumah penghuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cari siapa, Dek? Kita mau nyari si Slamet yang nunggak di rumah. Dia pemilik rumah ini. Kalau saya mah cuma ngontrak aja. Oh, ngontrak sini. Ayo. Kemudian Mark Baum mengecek rumah lainnya. Ternyata rumahnya kosong dan berantakan. Tagihan ada di mana-mana. Sambil berpikir, mereka akhirnya pergi dari rumah itu. Selanjutnya, Mark Baum ingin menanyakan bisnis KPR kepada RM. Jadi peningkatan bisnis KPR ini karena adanya adjustable rate. Apa kamu pernah menolak? Adjustable rate ini dari pemilik KPR yang nggak punya duit. Kalau gua nolak, bisa dipecat bos nanti. Bahkan jika mereka nggak punya duit, ya nggak masalah, nanti bisa dikasih pinjaman lain. Kalau bang nggak kasih pinjaman, gimana? Bank lain pasti akan ngambil bos. Selanjutnya, setelah yakin dengan kondisi pasar yang menunjukkan tanda-tanda turun, Mark Baum menelpon Jared Vannett dan memutuskan untuk membeli CDS. Halo, saya jadi ya beli CDS 50 juta. Alhamdulillah. Makasih ya, Gan. Ternyata ya guys, kejadian yang kayak tadi tuh banyak banget terjadi di Amerika. Ya berarti emang tinggal nunggu waktu bablinya aja ya guys. Yuk kita ke scene berikutnya. Kamu pasti lihat kan, kondisi pasar properti lagi naik tajam. Sebentar.
Pasar properti naik karena adanya bubble. Gaji rata-rata orang nggak naik, tapi harga rumah naik signifikan. Lalu ada kredit 5 tahun terakhir yang meningkat. Lambat laun pasti akan terjadi. Berapa banyak yang kamu investasi? Ya, cuma 1,3 miliar aja sih. Berapa fee yang kamu bayar? Ya, cuma 95 juta per tahun. Gile Lundro, perusahaan kita bisa bangkrut. Balikin duit gue sekarang. Taruh tas dulu. Jadi apa yang pengen ditanyakan, Bom? Apakah underlying MBS ini kuat? Tentu saja, itulah pekerjaan kami di sini. Apakah kamu pernah menolak memberi rating setiap obligasi? Ya, ini bukan urusan kamu, manis. Jawab aja. Kalau aku menolak, mereka pergi ke pesaing yang lain. Hasilnya sama saja. Lalu aku mau makan apa nanti? That's how the world works. Kalau bisa, kurang-kuranginlah tindakan seperti itu. Itu bisa membuat market hancur. Kamu sendiri, udah berapa banyak sih des yang dimiliki? Kamu munafik. Berikutnya, Mark Baum diundang oleh Jared Vanett datang ke Las Vegas, yaitu ke acara America Securitization Forum untuk tahu lebih dalam kondisi pasar properti dan turunannya. Suatu ketika, ada pembicara di forum yang lagi cerita tentang kondisi properti. Para hadirin sekalian, ya, bisnis properti ini bagus dan KPR dapat membangun negeri ini lebih baik. Walaupun ada NPL, ya paling jauh di kisaran 5% saja. Yang di sana kenapa? Nanti Pak, tanya jawabnya nanti Pak ya. Jadi ada kemungkinan threshold NPL KPR hanya 5%. Ya, tentu saja kami bisa jamin itu semua. 0, 0, 0. Hanya 0% kemungkinan NPL akan berhenti di 5%. Tunggu sebentar. Ya. Aku galau. Apa investasinya tepat ya? Kalau lihat kondisi pasar properti justru meningkat. Tapi kondisi likuiditas perusahaanku malah semakin turun. Lalu investor sudah mulai kabur. Pulang dulu ah. Kasian ya Michael Burry. Dia galau banget kalau investasinya gagal. Bisa hancur semuanya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan Mark Baum mencari petunjuk atas melemahnya pasar MBS. Di sebuah restoran di Las Vegas, si Jared Vanett mengajak Mark Baum bertemu dengan lawan diskusinya, yaitu manajer CDO, biar makin clear nih masalahnya. Langsung aja ya guys. Jadi kamu manajer CDO dari Merrill Lynch ya? Ya, dan aku juga mewakili investor. Apa kamu prihatin dengan meningkatnya NPL properti? Ya, aku anggap nggak ada risiko dari produk CDO ini. Jadi ini ada CDO A, bagian dari CDO B. Lalu CDO B juga bagian dari CDO A. Lalu CDO A dan CDO B digabungkan jadi CDO C. Kegilaan apa lagi ini? Itu CDO kuadrat, CDO dari CDO. Masih ada lagi CDO yang lawan CDO kamu, namanya CDO sintetis. Oke, jadi kalau kau punya uang 50 juta dalam bentuk MBS, berapa banyak uang yang dipertaruhkan di luar sana dengan CDO sintetis ini? 1 miliar dolar. What? Aku ingin swap lagi 500.000. Yakin nih? Michael Burry di depan komputer mau kirim email ke investornya.
Ia ingin menceritakan alasan menjual MBS dan beli CDS meskipun saat ini masih rugi. Namun, ia yakin ke depannya prediksinya pasti benar. Dan kejadian yang ditunggu datang juga. Karena tingginya NPL properti, pada akhirnya banyak bank yang kolaps yang berbuntut pada jatuhnya nilai MBS dan CDO, atau ya ada domino efek gitu. Sedih ya. Banyak banget warga Amerika yang kehilangan rumah dan pekerjaan. Namun, orang-orang seperti Michael Burry, Mark Baum, Jared Hanett, Charlie Geller, Jamie Sibley, dan satu lagi, Ben Rickard, mendapatkan keuntungan yang besar banget dari kejadian ini. Bye-bye!